Saya merasa, wah ini nggak bisa seperti ini. Karena kita juga memerlukan generasi cerdas dan yang berakhlak pastinya. Betul. Kalau generasi cerdas saja tidak berakhlak, tidak paham agama, ini tidak bagus. Beramal jariah di dunia politik itu bukan saya harus nyumbang ke masjid, harus saya bangun masjid. Tidak seperti itu konsepnya. Tapi saya ingin berbuat di dunia politik yang pahalanya bisa saya bawa. Betul. Memudahkan orang pergi sekolah, memudahkan orang pergi mengaji. Nah, itu kan pahala juga. Betul, itu termasuk amal jariah. Sekaranglah waktunya. Saya memberi penghargaan, ini perlu kita hidupkan. Tahun depan kita akan buat lagi. Selamat kepada Bapak Ibu penerima Nawacita Award tahun 2022. Semoga menjadi inspirasi dan dorongan bagi generasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Menjadi seorang pengusaha yang sekarang terjun ke dunia politik. Kita sambut Ibu Salah Sapari. Halo Ibu, Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya ampun. Pagi, Fisli. Sekarang Ibu terjun ke dunia politik. Tapi boleh nggak sebelumnya di-share dulu nih, kegiatan Ibu sehari-hari itu apa sih sebenarnya? Kegiatan sehari-hari saya nggak jauh-jauh dari perempuan pastinya. Karena memang perempuan itu makhluk unik sih. Kalau laki-laki itu pergi pagi, tugasnya mencari rezeki, pulang, istirahat. Perempuan tidak bisa seperti itu. Perempuan itu sepandai-pandainya, setinggi-tinggi sekolahnya, dia harus paham urusan rumah tangga. Paham urusan dapur. Karena memang faktanya ibu itu harus mempersiapkan yang terbaik untuk anak dan suaminya. Kalau dia sekolahnya tinggi, nggak paham urusan dapur, bisa dipastikan gizi anaknya juga berantakan. Karena dia nggak paham, anak aku menunya apa. Pasti berbeda dengan menu ayahnya, apalagi kalau anaknya masih balita. Itu tugas sehari-hari, tapi itu dulu. Sekarang anak-anak sudah besar dan ketiganya itu sudah tidak di Jakarta, sudah tidak di rumah. Yang pertama sudah dokter dan ikut suaminya yang sedang ambil spesialis kandungan. Lalu yang kedua di Malang, Brawijaya, yang ketiga di FK UGM juga. Jadi sudah mandiri gitu. Pekerjaan sehari-hari sekarang ya ngantor. Ada waktu juga me time, perempuan lah. Ya kalau nggak keurusan perempuan pasti ketemu kawan atau arisan. Tapi setelah saya terjun ke dunia politik dari 2022 lalu itu, beberapa kegiatan yang memang harus dialihkan ke urusan saya yang memang fokus di caleg. Untuk saat ini di dunia politik ya Ibu ya. Tapi boleh nggak sih Bu, tadi kan Ibu sempat menyampaikan kalau Ibu punya urusan kantor. Berarti Ibu memiliki beberapa usaha ya. Boleh nggak sih Bu dikasih tahu, selain menjadi ibu rumah tangga yang sudah sukses dengan anak-anaknya yang masuk perguruan tinggi negeri semua, Ibu punya bidang usaha apa aja? Ada bidang usaha yang bergerak di bidang limbah besi. Kita main di besi dan itu sudah dari 1996 lalu sudah mulai kita merintisnya. Dan itu kita berkantor di area Cikarang di Jawa Barat. Berarti masih dekat sama kantor kita nih di Bekasi. Di Cikarang, lalu saya sebagai direkturnya di PT Hakjaya Abadi. Lalu ada lagi yang perusahaan bekerja sama dengan sepupu saya. Jadi saya di situ sebagai komisarisnya. Gitu.
dengan PT Hak Jaya Sentosa. Oke. Berarti sebenarnya sehari-hari Ibu udah cukup padat ya? Ya, alhamdulillah cukup padat. Tapi karena memang ini perusahaan sendiri, waktunya itu bisa fleksibel. Yes. Nah, ini juga kenapa saya ambil ingin berbuat sesuatu lagi di dunia politik, karena saya bisa memanage waktu saya di kantor saya sendiri. Iya. Berarti itu kan tadi latar belakangnya adalah karena Ibu bisa memanage waktu. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin Ibu jadi tergerak mau terjun ke dunia politik? Yang benar-benar Ibu melihat apa di sekeliling Ibu yang bikin Ibu kayaknya untuk saya bisa berbuat, saya harus terjun ke dunia politik deh? Itu ceritanya panjang ya, Fisli ya. Boleh dong Bu di-share. Kenapa saya tiba-tiba dari seorang pengusaha tuh ada di dunia politik ya? Itu tidak tidak tiba-tiba sebenarnya. Ada beberapa yang saya mengambil keputusan itu harus berbuat, jadi saya merasa terpanggil gitu. Yang pertama memang karena anak saya itu tiga-tiganya sudah mandiri. Jadi tidak tergantung kepada saya sebagai ibunya, mereka sudah mandiri dan sudah bisa memanage urusan sendiri. Jadi saya hanya di sini tugasnya sebagai ibu adalah mendoakan, memantau dan memberikan arahan, memberikan contoh yang baik itu. Nah, sekarang saya ingin berbuat untuk saya, untuk cita-cita saya sendiri pastinya, yang saya merasa terpanggil, terutama setelah melihat di lingkungan saya sendiri. Itulah kenapa selama ini saya selalu berbuat, walaupun belum menjadi caleg, tapi ada beberapa yang saya pribadi itu selalu ingin berbuat untuk masyarakat, gitu. Misalnya contoh saja, belum menjadi caleg, sekitar 5 tahun yang lalu itu terjadi banjir besar, lumayan besar di area Jakarta Utara pastinya. Termasuk Kelapa Gading juga mengalami banjir ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Itu saya berbuat itu melalui dapur umum. Itu maksudnya seperti dapur apa, umum itu begini. Jadi karena mereka terkendala banjir untuk mencari makanan, jadi ada di rumah masing-masing dan kesulitan mencari makanan, kemana, harus bagaimana, seperti apa, karena banjirnya itu cukup besar gitu. Oh, berarti Ibu memberikan sumbangan secara sembako kali ya? Tidak sembako juga, tapi makanan yang siap saji justru. Oh, justru makanan yang bisa langsung dimakan. Iya. Makanan siap saji, ada sembako juga gitu. Nah, makanan siap saji itu kita membuka dapur umum. Gitu. Jadi karena di dekat rumah saya itu ada catering, jadi saya panggil ibu-ibu yang biasa masak di catering itu, saya panggil, saya undang untuk membuatkan makanan siap saji yang siap juga dikonsumsi dan siap didistribusikan ke area-area banjir seperti itu. Nah, karena untuk mendistribusikan makanan yang sudah jadi itu kita memerlukan truk. Nggak bisa dong mobil kecil, pasti masuk ke area-area yang terkena banjir. Itu saya telepon truk saya di Cikarang, jadi saya minta kirim truk yang paling kecil untuk saya bisa berbuat untuk membagikan semua makanan siap saji maupun sembako yang akan didistribusikan di area yang kena banjir gitu. Itu sudah terjadi beberapa kali dan memang asik aja. Saya senang melakukan itu. Saya merasa happy. Saya senang melihat orang juga terbantu, dapat ya? mengatasi kesulitannya itu. Nah, seperti itu bagi saya ada kepuasan tersendiri. Itu saya wow gitu. Jadi Ibu pengen explore lebih dalam lagi dengan kendaraan berpolitik. Betul. Nah, berarti kalau boleh tahu Ibu ada di Dapil mana sekarang? Dapil 2 saya. Dapil 2 itu daerah mana aja, Bu? Dapil 2 itu ada di 3 kecamatan ya, Mbak Fisli ya. Di Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja, dan Kecamatan Kelapa Gading. Memang kalau secara spesifik ya Ibu ya, tadi di 3 daerah yang Ibu sebutkan itu memang ada isu apa yang membuat Ibu ingin terpanggil untuk mungkin menyelesaikan yang ada di tempat tersebut? Ada beberapa isu yang memang harus dibenahi ya di daerah dapil saya.
terutama di daerah Cilincing itu, di daerah pesisir itu masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena di area pesisir itu, di daerah Cilincing itu nelayan. Nelayan itu kan bergantung pada pencarian hari itu. Betul. Hasilnya bisa dimakan hari itu. Karena dekat laut juga dekat ya. laut. Ya. Area Cilincing itu areanya dekat laut itu. Lalu kalau di area Koja, Kecamatan Koja dan Kelapa Gading itu lebih standar hidupnya menengah lah. Itu banyak pegawai, banyak pekerja, lalu ada juga pengusaha, pebisnis lah, pedagang di area situ gitu. Nah, di beberapa area Cilincing itu juga ada yang harus dibenahi, itu pendidikan. Nah, pendidikan itu kan memang seharusnya menjadi prioritas bagi siapapun calegnya, siapapun gubernurnya, siapapun camatnya, siapapun orang-orang yang mengambil keputusan kebijakan yang harusnya diperhatikan juga itu masalah pendidikan. Bagi saya itu pendidikan yang terpenting, karena suka atau tidak suka memang yang menggantikan nanti generasi milenial, Gen Z yang harus cerdas dan kreatif. Dan kita tidak bisa mengharapkan generasi cerdas itu kalau tidak dipikirkan dari sedini mungkin bagaimana dia bisa mengenyam pendidikan yang bagus dari kecil gitu. Dan itu juga harus dipikirkan oleh instansi terkait pastinya. Bukan saya sendiri. Nggak bersama-sama ya. Bersama-sama bergandengan tangan. Sekolah seperti apa, tempat sekolahnya sudah memadai atau belum, dan yang penting lagi akses menuju sekolahnya itu. Akses menuju sekolahnya itu kalau di daerah Cilincing mungkin ada yang belum aspalnya rusak atau belum diperbaiki, itu kan juga mengganggu anak-anak yang akan pergi sekolah. Nah, itu bukan hanya gedungnya, tapi akses menuju ke sekolah itu sudah bagus atau belum. Itu yang harus juga diperhatikan di daerah Cilincing itu gitu. Dan karena berada di bawah garis kemiskinan itu juga perlu diperhatikan gizi anak sekolah gitu. Jangan sampai semasa balita dia mengalami stunting, karena untuk prasekolah juga memerlukan gizi yang baik agar saat dia memasuki usia sekolah cara berpikirnya juga bisa maksimal. Sepenglihatan saya, Ibu di sosial media atau mungkin kita pernah ngobrol sebelumnya, Ibu cukup concern untuk pendidikan kan? Kalau saya nggak salah, Ibu punya beberapa anak asuh yang memang Ibu dengan kerelaan hati sebelum join caleg ini, maksudnya join dalam dunia politik, Ibu sudah menyekolahkan. Itu apa yang sebenarnya membuat Ibu tergerak, dan maksudnya bagaimana cara Ibu memilih mereka-mereka yang akhirnya terpilih untuk mendapatkan beasiswa dari Ibu? Untuk saat ini, yang lalu lah, sebelum saya jadi caleg, saya kan bergerak atas nama saya pribadi, bukan siapa-siapa gitu. Jadi saya memang selalu tergerak untuk bagaimana saya itu menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun saya berada pastinya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk lingkungannya, untuk sesama, untuk sekitarnya gitu. Jadi sementara ini yang saya sekolahkan itu hanya di sekitar, baik tetangga, anaknya karyawan, dan saudara gitu, yang memang secara finansial belum mampu. Yang membutuhkan gitu. Istilahnya dana pendidikan ya Bu ya? Iya, tapi dengan syarat dia harus cerdas dan tidak malas. Memiliki keinginan untuk belajar ya Bu ya? Belajar, itu yang syarat utamanya gitu. Jadi saya bisa support secara finansial gitu. Ada beberapa yang memang
kuliahkan. Saya bagi dia untuk maju ke bangku kuliah itu sekitar 7 orang mahasiswa, yang sudah selesai itu baru 2, jadi sisa 5. Itu saya selalu kasih semangat, kasih support bahwa apa yang kalian buat hari ini adalah bukan untuk saya, tapi memang untuk kalian sendiri. Nanti di suatu saat nanti kalian akan membutuhkan itu, gitu. Berarti memang selain dari pendidikan mungkin ada aspek-aspek lain nggak sih Bu yang sebenarnya menjadi perhatian Ibu, mungkin untuk Ibu dengan kerelaan hati berikan bantuan Bu? Waktu Ibu pernah cerita, Ibu pernah memberangkatkan beberapa ulama atau ustadz untuk umroh. Iya, itu juga menjadi misi saya, visi saya itu sebenarnya saya beramal jariah melalui ladang politik. Nah itu, tapi dengan sedikit note harus diperhatikan bahwa bukan beramal jariah di dunia politik itu bukan saya harus nyumbang ke masjid, harus saya bangun masjid. Tidak seperti itu konsepnya, tidak seperti itu. Tapi saya ingin berbuat di dunia politik yang pahalanya bisa saya bawa. Betul. Misalnya saya nanti concern di ada pembangunan jalan, memudahkan orang pergi sekolah, memudahkan orang pergi mengaji. Nah itu kan pahala juga, itu termasuk amal jariah. Kalau saya untuk saat ini selalu memantau anak-anak di sekitar itu mengaji, karena untuk mengaji di zaman sekarang itu beda dengan mengaji di waktu saya kecil dulu. Betul, jauh ya Bu. Jauh bedanya. Mungkin secara huruf, secara kurikulum sama, tapi secara biaya itu memerlukan biaya untuk sekarang. Dulu saat saya belajar mengaji itu saya tidak memerlukan biaya, siapa saja boleh mengaji, langsung diajari mengaji kan waktu itu dulu seperti itu yang saya ingat, yang saya tangkap, memori saya seperti itu. Sekarang untuk belajar mengaji itu ternyata membutuhkan biaya, per bulan sekian, dan ada penerimaan rapot, ada laporan, ada step-step edukasinya ya sekarang kayak kurikulumnya ya Ibu ya, yang memerlukan biaya. Pasti ada biaya setiap bulan yang pastinya untuk menggaji juga guru ngajinya gitu. Untuk operasional pengajar. Nah, yang saya lihat fakta di lapangan itu ada beberapa, tidak semua, ada beberapa yang untuk mengaji itu nanti dulu karena harus ada les ini, biaya ini, biaya itu gitu. Jadi mungkin ada beberapa biaya yang harus di cover itu, maka beberapa orang mengenyampingkan biaya mengaji. Dan saya merasa wah ini nggak bisa seperti ini, karena kita juga memerlukan generasi cerdas dan yang berakhlak pastinya. Betul. Kalau generasi cerdas saja tidak berakhlak, tidak paham agama, ini tidak bagus. Pastinya. Setuju. Iya kan? Setuju Ibu. Iya. Makanya saya beberapa anak asuh saya itu dari umur sekitar 3-4 tahun itu harus pergi mengaji. Nah, harus pergi mengaji dan alhamdulillah sekarang sudah ada yang khatam beberapa kali. Alhamdulillah. Jadi saya pantau juga, bukannya saya walaupun sibuk saya tidak memantau. Saya tanya ke orang tuanya sudah juz berapa, sudah seperti apa perkembangannya. Kalau dia sudah umur 10 tahun, saya minta dia ke ustadznya, saya minta harus ajari bagaimana dia menjadi imam sholat. Gitu. Karena dia juga saat besar, apalagi dia laki-laki, dia juga membutuhkan ilmu itu. Sekarang di mal-mal kan ada tempat sholat. Kalau tiba-tiba dia ditepuk untuk menjadi imam sholat, dia nggak bisa jadi imam sholat. Nggak punya ilmunya. Tapi kalau dia sudah punya ilmunya, dimanapun dia berada, dia bisa mengaplikasikan ilmu itu sebaik-baiknya. Berarti kalau saya boleh ambil kesimpulan, sebenarnya Ibu mulai dari
pemerhatian terhadap pendidikan ya Ibu ya. Pendidikan itu pendidikan baik dari pendidikan konvensional sampai pendidikan secara agama. Mungkin memang kalau saya boleh simpulkan, Ibu juga terjun ke dunia politik ini ada mengedepankan secara psikologi seorang perempuan ya Ibu ya. Apa yang ada di diri Ibu menjadi seorang ibu aplikasikan melalui dunia politik kepada anak-anak terutama ya, yang dimana mungkin sekarang kurang perhatian dari oknum-oknum terkait atau istilahnya instansi-instansi terkait gitu ya Bu ya. Dari posisi Ibu pengusaha, Ibu sosialita juga, tantangan yang paling berasa ketika Ibu terjun ke dunia politik itu seperti apa Bu? Tantangan terbesar. Tantangannya, karena kan dunia politik kita tahu itu rata-rata laki-laki, maksudnya masih mayoritasnya laki-laki. Sekarang Ibu menjadi seorang perempuan yang istilahnya juga Ibu baru dari pengusaha, dan proses Ibu masuk ke dunia politik setahun 2 tahun ya Bu ya? Ya, kurang lebih. Itu kira-kira sudah mulai mendapatkan tantangan apa saja Bu? Tantangannya justru datang dari orang tua saya sendiri. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Jadi ayah saya kan sudah meninggal, jadi ibu saya masih ada. Waktu saya meminta izin, bagi saya ibu itu segalanya. Doa restu Ibu. Doa restu ibu itu harus mengiringi setiap langkah saya. Nah, saya izin ke ibu saya, nih saya mau nyalek ya. Gitu. Aduh jangan, nanti pakai baju orange, dia bilang. Wah, maksudnya orange itu gimana? Itu dia kebanyakan nonton TV yang bahwa politikus atau manusia yang sedang ada di pemerintahan itu pakai baju orange. Oh, padahal nggak semua ya. Nggak semua dong. Tapi ternyata stigma itu. Nah, itu ditangkap oleh umi saya. Betul. Anaknya takut pakai baju orange ya, gitu. Prosesnya ya Bu. Saya merasa shock juga. Oh, ternyata umi aku ini pemerhati juga ternyata gitu. Tapi saya meyakinkan, umi saya bahwa inilah perbedaan saya, perbedaan anaknya dengan nanti orang-orang yang lain. Iya. Karena saya meyakinkan umi saya bahwa saya terjun ke dunia politik itu, saya tidak mencari makan di situ. Betul. Ya kan? Justru saya terjun ke dunia politik itu, saya ingin berbuat untuk masyarakat. Itu satu, saya terpanggil untuk berbuat yang lebih baik lagi, dan berbuatnya itu lebih banyak lagi dari sekedar saya pribadi selama ini, tapi saya ingin berbuat sebagai mungkin konseptor, pengambil keputusan, pembuat perda, dan melalui APBD saya harus mengawasi di lapangan penggunaan dana itu sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang atau tidak. Nah itu umi saya berpikir diam gitu. Jadi saya ada di dunia politik itu dengan bismillah, bahwa saya tidak mencari urusan dunia yang seperti orang-orang bilang jangan disamakan saya dengan yang lain. Itu cara saya meyakinkan ke umi saya, dan memang niat saya seperti itu gitu. Niat saya yang lurus, niat saya yang baik itu, saya harus mendapat doa dari umi saya. Betul. Agar saya tidak mantap dalam melangkah itu, saya nggak ragu-ragu lagi gitu. Jadi dengan bismillah saya memang ingin berbuat. Betul. Dan semoga apa yang saya perbuat di dunia politik ini akan menambah pahala saya, tabungan pahala saya di akhirat nanti gitu. Karena mungkin kalau yang bisa saya simpulkan, Ibu sudah melakukannya dari dulu, sudah konsisten sebelum bahkan masuk caleg. Jadi ini istilahnya Ibu memperluas, memperluas jangkauan dan cakupannya. Mantap nih Bu. Iya, seperti itu kurang lebihnya. Itu kan dari faktor internal. Kalau eksternal Bu, waktu akhirnya Ibu katakan sama ibu-ibu sosialita, geng Ibu, ada pasti ada dong. Tantangan nggak ada ya, tantangan nggak ada selama ini, jangan sampai ada, karena memang kesiapan saya juga sudah difikirkan, dan beberapa kawan juga support sebenarnya. Ya sudah, kalau dilihat mampu ya sudah, bismillah kita support juga. Sahabat ada kasih seperti itu, wejangan seperti itu, ayo kita support, semangat gitu.
Dan dari semua itu nggak ada tantangan ya, Fisli. Mungkin untuk saat ini ya, mungkin zaman dulu mungkin masih ada tantangan karena memang ya Bu ya. Zaman dulunya itu kan ada apa namanya, di kita itu patriarki yang selalu mengenyampingkan perempuan, menganggap perempuan itu tidak selevel dengan laki-laki gitu. Perempuan itu harus ada di rumah, perempuan itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi fakta di lapangan, saat perempuan itu dikasih kesempatan, saat perempuan itu disupport, dikasih kesempatan, percaya nggak kalau perempuan itu lebih hebat dari laki-laki? Percaya. Itu sudah lebih detail perempuan itu. Nah, itu sudah kita buktikan. Perempuan itu multi talent. Betul. Perempuan dalam saat tertentu dia bisa mengerjakan tugas yang bersamaan beberapa tugas. Ya, multitasking. Multitaskingnya seperti itu perempuan. Dia bisa, seorang ibu itu bisa sambil telepon, dia bisa sambil masak, ya kan? Dia bisa sambil telepon atau bajunya kusut, dia bisa sambil setrika. Gitu. Betul. Jadi perempuan itu kalau dia dikasih kesempatan, dikasih support, dia akan hebat. Yes. Jadi jangan remehkan perempuan. Perempuan itu karena unik, makhluk Tuhan yang unik itu perempuan. Intuisinya gitu. juga lebih tinggi ya Bu ya? Iya betul. Saya bangga menjadi perempuan. Jadi selama ini ayah saya juga bahwa perempuan itu memang tidak bisa disepelekan. Dan saya saat terjun ke dunia politik juga belum ada beberapa tantangan yang berarti lah. Dari semua kegiatan saya selama ini, bahwa memang saya siap, berarti di sini saya harus siap bertarung baik dengan perempuan sendiri sesama caleg perempuan maupun dengan caleg laki-laki gitu. Dengan bismillah, dengan kesiapan saya, mari kita dengan sportif kita akan bertemu dan berjuang di 2024 nanti. Keren Ibu. Nah, ini kan di dalam dunia sosialita Ibu nih, itu ada yang mungkin dari partai PAN, mungkin PDIP, mungkin apa yang lain, tapi Ibu memilih Nasdem ya sebagai kendaraan Ibu ya. Apa sih yang membuat Ibu pada saat pertama kali terjun ke dunia politik memilih Nasdem menjadi kendaraan Ibu? Saya menilai, menurut pendapat saya pribadi, Nasdem ini ya nasional demokrat pastinya ya, nasionalismenya tinggi dan demokratis gitu. Ini ada di apa namanya, partai yang mengusung perubahan. Betul. Jadi di situ juga saya beserta kawan-kawan selalu discuss bahwa ini partai yang tepat buat kita. Karena mengusung perubahan, ingin memberikan perubahan yang lebih baik dari segi personal pun untuk bangsa ini, pastinya seperti itu. Dan Bapak Surya Paloh juga termasuk politisi, menurut saya politisi yang dan negarawan yang berpolitik itu dengan hati. Beliau tidak ambisi secara pribadi pastinya. Dalam beberapa pemilu itu saya menilai itu selalu mendukung putra bangsa yang terbaik untuk Pak Surya Paloh. Jadi itu juga termasuk penilaian saya. Kalau di 2019 Bapak Surya Paloh itu mendukung Jokowi dan berhasil, maka untuk sekarang 2024 beliau tidak mengambil dari kader partai, saya lihat ya, justru mengusung Pak Anies, memang putra terbaik bangsa yang disiapkan untuk menjadi presiden insya Allah di 2024 nanti. Jadi itu juga termasuk penilaian dari saya. Yang terakhir, di situ tidak ada hierarki level dalam senior atau junior. Jadi semua panggil kakak, yang lebih tua dipanggil kakak, yang lebih muda kalau udah ada di internal Bu ya? Internal, panggil kakak juga gitu. Yang terakhir nih, di Nasdem itu mungkin udah tahu Fisli. Aduh. Nggak pakai mahar dong. Boleh.
Oke. Karena mau jadi caleg, ntar sini uangnya dulu. Tidak, di Nasdem tidak. Jadi nggak ada seperti uang masuk di Partai Nasdem ya? Tidak. Nggak ada ya? Jadi saat saya mendaftar menjadi caleg itu, saya ditanya dokumennya justru. Dokumennya. Discuss di situ. Backgroundnya apa, ngomong-ngomongnya, pendidikannya apa, kenapa, seperti apa, bagaimana kok tertarik di dunia politik seperti Fisli tadi tanya. Ya saya karena memang niatnya tulus dan memang nggak ingin niat yang macam-macam. Ya saya jawab aja mengalir seperti fakta, seperti nyata, tidak dibuat-buat. Yang seperti tadi Fisli tanyakan, seperti itu, bahwa ya saya ingin berbuatnya itu bukan untuk saya sendiri, berbuatnya itu lebih luas lagi dan untuk masyarakat yang banyak ini gitu, terutama di dapil saya pastinya gitu, karena saya menilai ada beberapa yang memang perlu dibenahi, seperti itu. Nah itu, jadi bukan mahar yang mereka tidak seperti itu. Jadi memang di Nasdem itu mungkin satu-satunya partai yang tanpa mahar mungkin ya. Coba dicek deh. Tanpa mahar. Terus kalau sponsor gimana, Bu? Tidak ada sponsor. Berarti Ibu pure sendiri ya, modal sendiri ya. Ternyata berarti nggak semua politisi itu ada sponsornya, guys. Tadi kan Ibu udah sempat sebutin Bapak Surya Paloh, terus Bapak Anies Baswedan. Ada nggak sih sebenarnya tokoh politik lain yang membuat Ibu kagum gitu? Selain dari dua beliau ini, mungkin dari perempuan? Ada beberapa yang saya lihat rekam jejaknya ya. Boleh. Ini kan perspektif pribadi Ibu, boleh. Yang membuat Ibu akhirnya sosok ini bisa saya ikuti rekam jejaknya, baiknya yang bisa menjadi contoh untuk saya akhirnya akan saya lakukan ketika saya di dunia politik nanti. Iya. Manusia yang menjadi my idol ya, inspiratif. Gus Dur. Oke. Saya suka Gus Dur kenapa? Beliau cerdas. Beliau cerdas dan lucu juga. Seorang ilmuwan Muslim yang punya integritas. Akademisi juga. Jadi beliau juga ada mengarang beberapa buku pastinya. Lalu beliau itu pluralisme. Jadi saat beliau menjadi presiden, walaupun sebentar, itu gebrakannya itu Masya Allah. Jadi beliau tidak suka dengan kekerasan, tidak suka dengan ketidakadilan, dan berbuat, bukan hanya di lips aja. Jadi Gus Dur itu bicara dan faktanya bekerja. Dia selalu membela minoritas, gitu. Dan beliau selalu membela yang minoritas, pastinya seperti itu. Lalu kalau yang perempuan, saya suka dengan Bu Susi. Wah, Susi Pujiastuti. Kenapa tuh Bu kalau boleh tahu? Seperti saya banget gitu loh. Wih, berarti panutannya patokan ini buat teman-teman yang mau milih Bu Ella. Kiblatnya Bu Ella nih udah ke Ibu Susi Pujiastuti. Saya ngefans, saya suka dengan, makanya saya kalau beliau bicara atau seperti apa, saya lalu memperhatikan gitu. Mungkin secara akademik Bu Susi itu bisa dibilang sekolahnya sampai jenjang sekian, tapi cara kerja beliau, cara beliau menyelesaikan masalah itu menurut saya bisa melebihi dari orang yang sekolah di S3. Betul. Benar. Eksekusinya ya? Iya. Bagi saya Bu Susi itu perempuan yang keren dan patut diacungkan jempol. Closing statement nih Bu, buat para generasi milenial, generasi Z, atau mungkin orang-orang yang ada di daerah dapil Ibu, supaya makin mengenal Ibu dan memilih Ibu. Silakan Ibu. Saudara-saudara semua di dapil saya, baik yang di Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading, mari kita sambut 2024 pemilu ini
pesta bersama, pesta rakyat, pesta demokrasi. Dan saya perkenalkan Sahla Sapari SEMM yang berada di Dapil 2, diusung oleh Partai Nasdem, partai saya nomor 5, saya sendiri ada di nomor 3. Maka saya pribadi mohon doanya, mohon supportnya untuk semua lapisan masyarakat di Dapil saya, Dapil 2 Cikoding, baik semua pemuka-pemuka agama, sesepuh, orang tua, di level lansia, mungkin yang di bawah saya, generasi Z, generasi milenial, mohon dilihat dalam memilih itu rekam jejaknya. Jadi pastikan tahu siapa yang dipilih, seperti apa yang dipilih, dan itu menjadi acuan supaya tidak salah pilih. Dan saya perkenalkan diri saya dengan bismillah, insya Allah saya berjuang untuk masyarakat banyak yang di bawah. Insya Allah saya istiqomah dan amanah. Mantap, Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio Media Nawacita Indonesia. Ya. Semoga semua pergerakan Ibu, semua rencana yang akan Ibu jalankan ke depannya dapat berjalan dengan baik. Amin. Sampai ketemu di waktu selanjutnya, Ibu ya. Iya, terima kasih banyak, Wisli.